Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, seringkali kita temui di sekitar kita banyaknya oknum yang meraup kekayaan alam dari negara ini. Hal ini sering kita temui salah satunya pada sektor pertambangan, yang dimana banyaknya pertambangan ilegal yang sering ditemukan pada beberapa lahan yang seharusnya digunakan untuk aktivitas lain. Terdapat peraturan yang mengatur terkait pelanggaran pertambangan ilegal, yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pasal 158 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Pada video kali ini, saya akan membahas dua kasus terkait pertambangan ilegal yang salah satunya akan saya mulai dari kejadian pada tanggal 23 Januari 2025 lalu di daerah Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kasus ini diawali dari adanya aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah bekas hak pengusahaan hutan Alas Kusuma. Kegiatan pertambangan ini membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitar hutan adat yang menjadi sumber hidup warga sekitar dan juga mencemari sungai dengan limbah merkuri dari proses pengolahan emas. Pelaku diduga merupakan seorang pemodal besar bernama Asun yang mengorganisir pekerja yang mayoritas merupakan pendatang dari Pulau Jawa, yang dimana sebagian besarnya berasal dari Tasikmalaya dengan kemampuan yang sangat terampil dalam menggali lubang untuk mencari emas. Hal ini masuk ke dalam tindak pidana karena pelanggaran regulasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, juga dengan beberapa regulasi tambahan yang dilanggar seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 Ayat 2 yang berbunyi, setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Lalu disebutkan juga pada ayat 3 huruf G, setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. Lalu ada regulasi yang mengatur pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 pada ayat 1, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 atau Pasal 50 ayat 2, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Disebutkan juga pada ayat 6, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 4 atau pasal 50 ayat 3 huruf G, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan Pasal 17 ayat 1 huruf A, setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. Lalu disebutkan juga pada pasal 18 ayat 1, selain dikenai sanksi pidana pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A, huruf B, huruf C, pasal 17 ayat 1, huruf B, huruf C, huruf E, dan pasal 17 ayat 2, huruf B, huruf C, dan huruf E yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa A. Paksaan pemerintah, B. Uang paksa, dan atau C. Pencabutan izin. Terkait penyelesaian permasalahan dari kasus ini, Kapolsek Sandai, Ibda Muhammad Ibnu Saputra, menegaskan bahwa penindakan terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal di wilayah tersebut memerlukan koordinasi dengan Polres Ketapang, dikarenakan medan yang sulit dan akses lokasi yang cukup jauh, sehingga dibutuhkan kendaraan khusus untuk membawa pelaku dan barang bukti, serta polisi pun akan memberikan himbauan kepada para penambang sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Solusi yang diterapkan oleh polisi sudah benar jika diproses lebih lanjut pada ranah hukum. Namun, mengingat pelaku yang mengorganisir adalah pemodal besar yang dapat membangun pertambangan emas ilegal, pemeriksaan wilayah bekas dan pengawasan perlu diperketat. Dan perlu diberlakukan juga RUU perampasan aset supaya harta yang dimiliki oleh pemodal dapat diteliti dari mana sumbernya baik secara legal maupun ilegal. Lanjut pada kasus yang kedua, yaitu kasus terkait pertambangan pasir ilegal di Desa Kendal Sari, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang dimana pelaku ditangkap oleh Bareskrim pada tanggal 11 Juni 2025. Kasus ini diawali dari laporan masyarakat serta pengusaha yang memegang izin usaha pertambangan atau IUP, dikarenakan wilayah izin usaha pertambangan miliknya ditambang oleh orang lain kepada tim sub di tempat Direktorat Tindak Pidana tertentu Bareskrim Polri pada tanggal 27 Mei 2025.
Pelaku yang berinisial ACS yang diduga sebagai koordinator lapangan telah melakukan penambangan ilegal berupa aktivitas penggalian, pengangkutan, dan distribusi hasil tambang berupa penjualan pasir ke toko bangunan atau pembeli menggunakan alat berat berupa 1 unit ekskavator dan 11 dump truck, yang dimana aktivitas ini telah berjalan selama 2 minggu lamanya dan menghasilkan kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah. Polisi menyita barang bukti berupa alat berat yang digunakan, alat tayak pasir, uang tunai sebesar Rp6.150.000, dokumen penjualan, dan ponsel tersangka. Kegiatan ini melanggar hukum yang disebutkan pada undang-undang sebelumnya dan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 161 yang berbunyi, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 huruf C dan huruf G, pasal 104 atau pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Terkait penyelesaian permasalahan dari kasus ini, tersangka dikenakan hukuman pidana seperti yang dijelaskan pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang pertambangan mineral dan batubara Jongto pasal 5 dan atau pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ACS diancam pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Solusi yang diterapkan oleh Barreskrim Polri sudah benar, di mana penerapan tersebut bersifat kolaboratif dengan Kementerian SDM dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan pertambangan. Selain itu, perlunya juga ajakan kepada masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik pertambangan tanpa izin.